Selamat sore Jemaat RV Nation dimanapun saudara berada. Dan sore hari ini di dalam edisi Sela yang terakhir di tahun ini, mari kita sama-sama berhenti sejenak, meluangkan waktu untuk menyembah serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Di penghujung tahun ini kami mau mengingat kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan berbicara buat kami untuk kami boleh mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dan siap untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kau telah turun ke dalam dunia ini Tuhan, menjadi penyelamat dalam hidup kami, menjadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia.
Saudara, setiap kita ingin masuk di dalam tahun 2023, mengakhiri tahun ini dengan optimisme. Kita ingin melihat hari depan yang baik. Kita ingin tahun 2023 penuh dengan perkara-perkara yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari contoh juru selamat kita, dari Tuhan kita, bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi di satu sisi dia diberikan otoritas yang luar biasa oleh Bapa yang di surga. Judul renungan kita adalah rupa seorang hamba. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Filipi pasal yang kedua dimulai dari ayat yang kelima. Dan Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan bersama. Di dalam kehidupan kita nggak bisa untuk hidup sendiri. Pada waktu saudara bersosialisasi, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, sekolah, apapun itu, kita hidup bersama. Dan nasihat firman Tuhan adalah, sekalipun Yesus adalah rupa Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa rupa Allah itu, kesetaraannya dengan Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Dan di ayat yang ketujuh dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama, dia punya rupa seorang Allah, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Saudara, dalam keberadaannya sebagai Allah, maka dia tidak bisa hidup bersama dengan kita dan kita bisa mengerti tentang dia tanpa dia mengambil rupa seorang hamba. Itu sebabnya dia datang sebagai manusia, dan bukan hanya sekedar dia menjadi manusia, karena di ayat yang ke-8 dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mari kita lihat turunnya derajat yang Yesus mau lakukan. Yang pertama, dia punya rupa sebagai Allah. Kemudian dia datang ke dunia ini sebagai manusia, dan dia merendahkan dirinya sebagai hamba dari manusia-manusia. Itu sebabnya kelahiran Yesus bukan ditemukan di istana, tetapi justru di kandang binatang. Nah saudara, pada zaman itu pun agak sulit untuk dimengerti bahwa seorang manusia lahir di kandang binatang. Nah saudara, Tuhan kita bisa memilih untuk lahir di istana raja, tetapi itu akan menyulitkan dia untuk menjadi sama dengan orang-orang yang dia layani, orang-orang sederhana, orang-orang yang tertolak. Itu sebabnya dia memilih untuk merendahkan dirinya, bukan sekedar dari Raja Sorga, pemilik langit dan bumi menjadi raja di dunia, tetapi dia lahir sebagai orang yang sangat biasa, bahkan kurang dari kebanyakan. Dan yang saya ingin tekankan buat kita memasuki tahun 2023 adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi kunci keberhasilan. Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bapak Ibu Saudara, kita suka untuk ditinggikan. Kita suka untuk mendapatkan kehormatan. Tetapi kunci daripada ayat yang ke-9 dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya Yesus Kristus lebih ternama, lebih luar biasa dari segala nama yang ada di muka bumi ini. Dan alasan itu diberikan oleh sorga bukan karena posisinya di sorga. Justru Yesus melepaskan posisi surgawi, mengambil rupa seorang hamba. Dan karena apa yang dilakukan dengan merendahkan diri, maka Allah memberikan nama di atas segala nama. Dan bukan hanya itu saja. Di ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya segala kuasa, apakah yang terlihat, apakah yang tidak terlihat, diberikan kepada Yesus.
Dan alasan diberikan bukan karena sekedar dia adalah raja di sorga, yang memang itu adalah keadaannya, tetapi karena dia rela untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, cara kita menerima otoritas dari Tuhan atas kehidupan kita, kita punya kuasa di dalam hidup kita, bahkan di dalam kebersamaan kita, di kantor, di gereja, di pelayanan kita, di sekolah, dimanapun saudara berada. Dimulai dari kerelaan kita untuk tidak meninggikan diri, bahkan untuk tidak mempertahankan posisi kita untuk selalu mau dihormati. Seorang direktur mengatakan, saya harus diperlakukan sebagai direktur. Seorang pendeta mengatakan saya harus dihormati layaknya seorang pendeta. Di dunia ini seringkali kita minta untuk dihargai layaknya posisi kita. Bahkan kalau perlu, ada orang-orang tertentu yang mau dihargai lebih dari posisinya. Tetapi contoh yang sangat berbeda dilakukan oleh Yesus. Kelahirannya di dunia yang baru kita rayakan di dalam Natal ini menunjukkan bahwa dia mengambil rupa bukan sekedar sebagai manusia, tetapi manusia yang lahir sebagai hamba. Dia dilahirkan dengan cara yang paling sederhana. Dan dia rela untuk menderita dengan penderitaan yang tidak dialami oleh manusia pada umumnya. Dan karena itu semua, Allah meninggikan dia dan memberikan kuasa. Dikatakan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala sesuatu. Dan semua nama akan bertekuk lutut. Semua nama akan berada di bawah kuasa daripada Tuhan Yesus. Apakah kita menginginkan kehidupan yang seperti itu? Tidak ada jalan yang lain kecuali apa yang Yesus tunjukkan buat kita gerejanya. Pada waktu kita rela untuk melepaskan atribut kemanusiaan kita, atribut yang membuat kita ini terkenal, dihargai, dihormati, disanjung. Pada waktu kita mau melepaskan atribut itu, Tuhan mengatakan bahwa Dia sanggup untuk meninggikan kita dan memberikan segala kuasa yang kita butuhkan untuk berhasil di dalam hidup ini, berhasil dalam setiap hubungan kita, berhasil di dalam kita membangun hubungan dengan orang-orang lain, dengan kawan usaha kita, dengan kawan-kawan di kantor, dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan kita, siapapun itu, bahkan di dalam rumah tangga kita. Kuncinya adalah mari kita tanggalkan atribut kita dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati.